Selamat sore saudara mahasiswa dan mahasiswi yang tercinta. Selamat berjumpa kembali pada sore hari ini dalam mata kuliah perencanaan, di mana pada sore hari ini kita akan membahas subtema yaitu pelaksanaan rencana dalam pembangunan. Pelaksanaan. Arti pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses cara pembuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan, dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Nah, itulah arti dari pelaksanaan menurut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini kita akan mengutip pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Bintoro Cokro Atmojoyo, pelaksanaan ialah sebuah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan, maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek. Menurut Siagian mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses memberikan motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai suatu organisasi dengan efisien dan ekonomis. Nah, sedangkan menurut Westra, pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan. Siapa yang akan melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, dan kapan waktu dimulainya. Sementara menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan, pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kita sekarang berbicara mengenai fungsi pelaksanaan. Ada beberapa fungsi pelaksanaan, yaitu yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Itu fungsi pelaksanaan yang pertama. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Pelaksana itu juga memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai apa-apa yang akan dikerjakan. Sedangkan yang tiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan-kebijakan apa saja yang ditetapkan di sana dijelaskan. Itulah fungsi pelaksanaan. Yang keempat, proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Itulah 4 daripada fungsi pelaksanaan. Selanjutnya, pelaksanaan rencana. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan rencana? Pelaksanaan rencana adalah suatu proses yang melibatkan penentu sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Itulah pengertian dari pelaksanaan rencana. Berikutnya adalah faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan.
Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu komunikasi. Nah, komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Yang kedua yaitu resources atau sumber daya. Dalam hal ini meliputi 4 komponen, yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu informasi yang diperlukan guna mengambil keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Yang ketiga atau ke-C yaitu disposisi, di mana sikap dan komitmen daripada pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program, khususnya dari mereka yang menjadi implementer program. Struktur birokrasi yaitu SOP, Standard Operating Procedure, yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam pencapaian hasil dan memuaskan karena menyelesaikan khusus tanpa pola yang baku. Ada 3 unsur penting dan mutlak dalam proses implementasi, yaitu yang pertama, adanya program atau kebijaksanaan yang dilaksanakan. Program-program apa atau kebijakan apa yang dilaksanakan, itu yang pertama. Yang kedua, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan. Nah, kelompok masyarakat mana saja yang akan menjadi sasaran hingga bermanfaat dari program-program yang dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Teori-teori implementasi. Model implementasi yang disampaikan oleh George Edward Tree yaitu kebijakan yang bersifat top-down, menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan direct and indirect effect on implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua sumber daya, yang keempat disposisi, dan yang keempat adalah struktur birokrasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila aparat membuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Itulah komunikasi menurut pencapaian segala sesuatunya itu yang sedang dijalankan. Yang pertama adalah komunikasi sebagai penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Variabel komunikasi menurut Edward Tree yaitu yang pertama, transmisi atau penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian atau miscommunication. Yang kedua adalah kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan atau street level birokrat haruslah jelas dan tidak membingungkan, tidak ambigu atau mendua. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi. Pada tatanan tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibel dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain, hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah konsistensi.
Perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Yang kedua yaitu sumber daya. Indikator sumber daya ada beberapa elemen. Yang pertama, staf sumber daya utama dari implementasi kebijakan. Yang kedua informasi, yang ketiga wewenang, dan yang ketiga adalah fasilitas. Saya tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang disposisi atau sikap pelaksanaan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personel yang ada diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Selanjutnya yang kedua yaitu struktur birokrasi. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Di sini ada dua karakteristik menurut Edward Tree yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan SOP, Standard Operating Procedure, yaitu suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan administrator atau birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar atau standar minimum yang dibutuhkan. Fragmentasi, yaitu upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja. Baiklah, demikian kuliah hari ini, mata kuliah pada hari ini, dan kita akan berjumpa kembali pada sub tema yang selanjutnya. Selamat sore.